Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aryani dari kelas 5B dengan NIM 151421038, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Video ini merupakan video lanjutan dari part 8 tentang lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi media pembelajaran. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian evaluasi media pembelajaran, yang kedua tujuan dan prinsip evaluasi media pembelajaran, yang ketiga kriteria evaluasi media pembelajaran, dan yang keempat jenis dan prosedur evaluasi media pembelajaran. Pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengambil keputusan atas objek yang dievaluasi. Kegiatan evaluasi melibatkan kegiatan pengukuran dan penilaian. Beberapa ciri khas kegiatan evaluasi media pembelajaran yaitu yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis dilakukan secara berkesinambungan pada setiap proses pengembangan. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan prinsip evaluasi media pembelajaran. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua, menilai apakah media pembelajaran itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan yang kelima, mengetahui respon peserta didik. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif? Artinya, media merupakan perantara dalam menyajikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan konten. Ketepatan dan kesesuaian dari aspek pembelajaran dan media. Aspek yang paling utama adalah ketepatan atau kebenaran konten. Yang ketiga, pertimbangan praktis, yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria. Yang keempat, faktor manusia, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dan ketersediaan tenaga khusus atau fasilitator dalam pemanfaatannya. Kriteria evaluasi media pembelajaran. Ada beberapa sumber dalam membuat kriteria evaluasi media pembelajaran, yaitu yang pertama, buku pedoman atau petunjuk pemanfaatan suatu media pembelajaran. Yang kedua, konsep atau teori-teori yang menjadi landasan pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga, hasil penelitian dalam bidang media pembelajaran yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan. Yang keempat,
bantuan ahli materi dan ahli media pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria evaluasi atau penilaian media pembelajaran, yaitu yang pertama kebutuhan, ideal, dan nilai-nilai. Yang kedua, ketepatan, efektivitas pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, evaluasi media pembelajaran harus mengacu pada kriteria sebagai ukuran kualitas media pembelajaran. Ada 3 kriteria utama dalam mengevaluasi media pembelajaran, yakni yang pertama kualitas isi dan tujuan, yang kedua kualitas struksional, dan yang ketiga kualitas teknis. Jenis dan prosedur evaluasi media pembelajaran. Ada 2 macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran sedang berlangsung. Idealnya, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan, rancangan, penulisan naskah, dan terhadap prototipenya. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar telah selesai dikembangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau program yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Keputusan yang dihasilkan apakah tetap menggunakan media pembelajaran tersebut atau tidak. Dalam bentuk finalnya, setelah diperbaiki dan disempurnakan, akan mengumpulkan data untuk menentukan apakah media pembelajaran yang dibuat itu patut digunakan dalam situasi-situasi seperti yang dilaporkan. Kesimpulan, evaluasi merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan terjamin baik kualitasnya dan dapat memenuhi fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan sebelum digunakan secara luas supaya dievaluasi terlebih dahulu untuk menghindari kekurangan dan kesalahan yang mendasar atau fatal, dan sekaligus untuk memastikan bahwa media pembelajaran itu memiliki kualitas atau mutunya terjamin dengan baik. Evaluasi media pembelajaran merupakan proses menilai media pembelajaran berdasarkan kriteria. Ada 3 kriteria utama dalam mengevaluasi media pembelajaran, yakni yang pertama kualitas isi dan tujuan, atau quality of content and goals. Yang kedua, kualitas instruksional atau instructional quality. Dan yang ketiga, kualitas teknis atau technical quality. Pengendalian kualitas atau quality control media pembelajaran dapat dilakukan dengan yang pertama, evaluasi pramaster yang terdiri dari minimal 3 bentuk kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi ahli, yang kedua evaluasi orang per orang, dan evaluasi kelompok kecil, dan uji coba lapangan.
Itulah materi mengenai evaluasi media pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.